Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak bapak semuanya, hari ini kita akan belajar kembali tentang wudhu, yang mana hari ini terkhusus di materi perbuatan yang membatalkan wudhu. Nah, anak-anak bapak semuanya, silahkan diperhatikan penjelasan bapak berikut ini ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, kemarin kita telah membahas tentang sunnah wudhu, maka kali ini kita akan membahas tentang hal yang membatalkan wudhu. Apabila orang yang mengalami hal-hal tersebut, maka dia akan batal wudhunya, maka dia harus berwudhu kembali. Nah, yang pertama apa sih hal-hal yang membatalkan wudhu? Yang pertama yaitu keluar angin dari dubur ataupun kentut ya. Nah, jadi apabila seseorang itu telah berwudhu lalu dia kentut, nah itu merupakan penyebab batalnya wudhunya. Jadi apabila seseorang itu kentut maka dia batal wudhunya. Maka ketika dia ingin sholat dan dia setelah dia wudhu, dia ingin sholat, lalu tiba-tiba dia kentut, nah itu merupakan maka dia batal wudhunya, maka dia harus mengambil wudhu lagi, berwudhu kembali untuk melaksanakan sholat karena wudhunya sudah batal dikarenakan dia kentut. Nah, yang kedua, apa sih yang kedua? Yaitu buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, apabila seseorang telah wudhu, misalnya anak-anak bapak semuanya ingin sholat, setelah itu sebelum sholat itu wudhu, dan setelah wudhu anak-anak bapak semuanya ingin kencing ataupun ingin buang air besar. Nah, maka setelah kencing ataupun buang air besar, maka wudhunya anak-anak bapak semuanya batal. Jadi setelah kencing ataupun buang air besar harus berwudhu kembali untuk melaksanakan sholat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu hilang akal. Nah, jadi di sini baik itu orang yang ketiduran, dia ketidurannya sambil baring, itu membatalkan wudhu, itu kan kehilangan kesadaran ataupun kehilangan akal, ataupun gila. Nah, jadi orang gila, apabila seseorang misalnya seseorang tersebut sebelumnya masih dalam keadaan normal, namun beberapa menit setelah dia wudhu, beberapa menit kemudian ataupun beberapa jam kemudian dia mengalami gangguan jiwa, maka batal wudhunya karena dia sudah tidak sadarkan diri lagi, sudah hilang kesadarannya. Terus tuh yang selanjutnya yaitu mabuk. Jadi apabila seseorang itu mabuk, maka dia juga akan membatalkan wudhunya karena dia sudah tidak sadarkan diri lagi karena seperti hilang akal dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pingsan. Nah, apabila orang pingsan, apabila dia misalnya orang tersebut, misalnya anak-anak bapak semuanya ingin melaksanakan sholat, sudah wudhu. Nah, setelah wudhu anak-anak bapak ingin sholat lalu pingsan, tiba-tiba pingsan. Nah, maka setelah pingsan tersebut, maka batal wudhunya anak-anak bapak semuanya. Maka setelah pingsan, apabila sadar daripada pingsannya, maka kita wajib untuk melaksanakan wudhu kembali untuk melaksanakan sholat. Nah, yang keempat yaitu menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Nah, apabila anak-anak bapak semuanya baik laki-laki ataupun perempuan menyentuh daripada kemaluannya secara langsung tanpa alas, misalnya seperti menggunakan tangan saja tanpa menggunakan alas seperti baju ataupun kain yang lainnya, maka apabila tersentuh baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka batal wudhunya. Nah, apabila tersentuh batal wudhu, maka harus kembali berwudhu lagi. Nah, yang terakhir yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang bukan mahram itu maksudnya antara misalnya seperti anak dan ibu, anak dan ayah, itu satu mahram. Jadi dia mahram, jadi dia boleh bersentuhan walaupun tidak ada pelapis kainnya. Nah, jadi apabila orang lain misalnya seperti anak-anak bapak sama temannya, teman cewek yang laki-laki dan teman perempuan, nah dia bersentuhan, maka batal wudhunya. Tapi bersentuhannya dengan catatan bersentuhannya secara langsung seperti ini, ataupun terpegang begini. Baik terpegang begini, kalau seperti ini ada baju,
ada kain penghalang seperti ini, tersentuh seperti ini, maka tidak batal wudunya karena tidak bersentuhan langsung antara kulit dengan kulit. Nah, jadi itu maksudnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Apabila anak-anak bapak semuanya bersentuhan dengan temannya yang bukan saudaranya, maka dia akan membatalkan wudunya. Misalnya tersentuh seperti ini, tapi secara langsung tidak ada batasan kain seperti ini, maka dia batal wudunya. Nah, itu tadi daripada beberapa hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, anak-anak bapak semuanya, silahkan dibaca lagi bukunya di halaman 117 yang mana tentang perbuatan yang membatalkan wudu. Nah, untuk itu mungkin sekian dari Bapak, sekian dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.